Selamat datang kembali di podcast Merah Putih. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bangga berbangsa dan bernegara. Relevansi di tengah tantangan modern, rasa bangga ini tak boleh hanya di mulut, tapi harus diwujudkan dalam tindakan dan karya nyata. Bersama kita telah hadir tiga narasumber hebat. Yang pertama ada Bapak Nyoman sebagai akademisi, narasumber kedua ada Bapak Martin sebagai praktisi sosial, dan narasumber ketiga ada Umar sebagai konten kreator yang akan mewakili suara generasi muda Indonesia. Sebelum kita mulai, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Silakan mulai dari Bapak Nyoman. Terima kasih Kakak Grace. Perkenalkan nama saya Nyoman Tri Kusumanegara, asal saya dari Bali. Dan untuk saat ini saya bekerja di Satker Pengadilan Negeri Tual. Terima kasih. Untuk Bapak Martin, dipersilakan. Terima kasih Bu Grace atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Martin Tambunan. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saat ini saya bekerja di Pengadilan Negeri Saumlaki. Untuk Bapak Umar, dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Erwin Muhammad Firsyah. Saat ini saya bekerja di Pengadilan Negeri Kota Baru, asal saya dari Palembang. Terima kasih. Eh, kita mulai dari fondasi. Untuk Bapak Nyoman, coba jelaskan secara ringkas apa intisari dari wawasan kebangsaan yang harus dipegang teguh oleh setiap warga negara agar rasa bangga itu tidak hanya emosional tapi juga rasional. Terima kasih Kakak Grace, saya akan mencoba menjawab. Jadi intisarinya adalah kesadaran kolektif sebagai satu bangsa. Ini mencakup pemahaman bahwa Pancasila adalah titik temu tertinggi kita dan NKRI adalah rumah bersama. Bangga itu dimulai dari pemahaman akal bahwa negara ini didirikan atas dasar filosofi yang hebat. Menarik. Sekarang bagaimana kita menerjemahkan pondasi wawasan kebangsaan ini ke dalam kehidupan sosial sehari-hari? Apa indikator yang paling sederhana bahwa kita sudah menerapkan kebangsaan ini dalam interaksi masyarakat? Untuk Bapak Martin, bagaimana pendapat kamu tentang ini? Ya, terima kasih Ibu Grace. Menurut saya indikatornya itu sederhana ya. Menghormati hak orang lain yang berbeda suku, agama, ataupun pandangan. Kita harus berani menegur jika ada perlakuan yang diskriminatif. Kebangsaan itu berarti peduli pada keutuhan sosial di tingkat komunitas terkecil. Menarik. Sekarang kita beralih ke Bapak Umar. Banyak anak muda sekarang bangga dengan brand luar. Menurut Bapak, apa bentuk kontribusi ekonomi atau sosial budaya paling nyata yang bisa dilakukan generasi muda untuk mempraktekkan rasa bangga berbangsa di era digital ini? Kalau menurut saya ya, kontribusi paling nyata itu adalah menjadi supporter aktif produk dan budaya lokal di platform digital. Kita bisa gunakan power digital kita untuk mengangkat UMKM dan menciptakan narasi positif tentang Indonesia. Bangga adalah menggunakan teknologi untuk membangun, bukan merusak. Selain peran pemerintah, bagaimana peran institusi pendidikan atau akademisi dan keluarga atau praktisi dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara efektif dan tidak kaku kepada anak-anak sejak dini? Kepada Bapak Martin, dipersilahkan. Apa tanggapan Bapak tentang ini? Ya, tanggapan saya terkait dengan pertanyaan Ibu Grace ya, tentang keluarga tadi ya. Dalam keluarga, caranya dengan memberi contoh nyata dan melibatkan anak dalam kegiatan sosial lintas latar belakang. Kebangsaan harus dipraktikkan di meja makan. Oke. Menurut Bapak Martin, dalam konteks media sosial, kita sering melihat isu disinformasi dan polarisasi yang mengancam persatuan. Bagaimana cara kita sebagai bangsa menghadapi tantangan ini agar rasa bangsa kan kita ini tidak terpecah belah? Ya, menurut saya kita harus meningkatkan literasi digital dan verifikasi. Perlu ada gerakan untuk mendorong kebiasaan cross-check sebelum menyebar. Dan fokus kita adalah pada isu-isu kemanusiaan yang menyatukan. Baik, sebagai penutup,
Berikan satu kalimat pesan kunci pada para pendengar kita. Apa arti bangga berbangsa dan bernegara di masa depan? Untuk bapak-bapak sekalian, boleh dijelaskan apa arti berbangsa dan bernegara dimulai dari Bapak Nyoman. Terima kasih, Bu Grace. Menurut saya, bangga berarti menjaga ideologi kita agar relevan. Terima kasih. Jika menurut Bapak Martin, apa pesan kunci untuk para pendengar kita? Ya, satu kalimat pesan kunci untuk para pendengar kita ya, menurut saya itu bangga berarti menjadi perekat di tengah perbedaan. Untuk Bapak Martin dipersilakan, untuk Bapak Umar dipersilakan. Kalau dari saya, bangga itu berarti membuat Indonesia bangga lewat kata karya kita. Oke, baik. Sungguh diskusi yang sangat mencerahkan. Kita telah belajar bahwa bangga berbangsa dimulai dari pemahaman nasional terhadap ideologi, diwujudkan dengan toleransi dan empati di masyarakat, dan diperkuat dengan kontribusi nyata di era digital. Terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak narasumber atas waktu dan instingnya. Jangan lupa, mari kita semua wujudkan rasa bangga ini di setiap hari. Jika Anda menyukai episode ini, bagikan ke teman-teman Anda. Saya, Grace Yuliana Barus, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.